Ya, selamat sore teman-teman. Dan crypto bubble mengalami lebih cenderung merah ya teman-teman. Dan Pengu mengalami kenaikan 12,4%. Dan bagaimana Bitcoin ya? Jadi kemarin saya sempat buat video tentang belajar teknik analisis ya. Cuman belajar pullback, kita bisa mengetahui arah market kemana ya. Itu terakhir saya ngelihat Bitcoin itu lagi bullish ya. Dan ini hasilnya kemarin yang saya gambar. Oke, di sini kita lihat ya. Jika dia ngelewatin garis swing low di sini, ya, yang kemarin, yang saya buat di video yang kemarin ya, maka Bitcoin akan mengalami penurunan, mencari area key levels. Key level di sini, ya. Dan ternyata market sesuai dengan pergerakannya, ya, sesuai dengan arah marketnya itu bullish, dia membuat struktur baru di sini dan naik lagi, ya. Jadi jelas ya teman-teman. Jelas ya teman. Jadi kita bisa ngelihat market seperti itu ya. Oke. Oke, jadi kita langsung aja ya teman-teman. Bagaimana pergerakan selanjutnya? Ya, langsung aja di sini saya akan hapus dulu ya coret-coretannya. Oke, kemarin terakhir ada di sini ya. Ini adalah pullbacknya ya. Kalian lihat. Kemudian di sini pullback juga, dari sini pullback terakhir ya. Jadi dia naik dan di sini pullbacknya. Kenapa nggak di sini teman-teman ya? Karena di sini adalah inside bar ya, candle inside ya. Jadi dia makan semuanya sampai di sini. Nah, sehingga dia bisa kita hitung bahwa satu candle ini ya, dia makan semua candle ini, jadi inside bar. Dan setelah itu candle yang ini di break ya, ini inside bar juga, tapi di break sama candle yang kayak doji nih, maka strukturnya sudah mulai berubah. Ini akan potensi jadi pullback dan market akan potensi turun nih teman-teman. Nah, dia akan turun nih, turun bukan dalam ya, turun cuman sedikit turunnya. Dan kita akan cari key levelnya ya. Key levelnya di mana? Jadi key level yang baik ya, itu biasanya berada di area-area base ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan ada base-nya. Nah, ini candle merahnya kita ambil. Jadi sama juga seperti ini, candle merahnya kita ambil. Nah, ini. Jadi base-nya di sini. Nah, simpelnya begitu teman-teman. Kalau memang besar, tapi itulah area target base-nya yang potensial dia akan retrace ke atas. Ya, kalau kalian mau kecilin lagi, itu bisa aja ya teman-teman. Bisa aja. Dan kalian bisa ubah ke time frame ke lebih kecil ya. Kalau kalian mau lihat lebih besar juga nggak apa-apa, dulu lihat dulu. Nah, di besar pun juga dia sudah langsung ambil candle satu ini ya. Jadi ini potensi dia akan turun ya untuk Bitcoin menuju ke harga 95.172 ya. Tapi kalau kita lihat di 1 jam ya, 1 jam kita hapus dulu ya biar gampang. Ini saya rapikan lagi. Jadi saya mau lihat dulu nih. Ini adalah inside bar, kemudian oke. Ya, ya. Saya nemukan candlenya sekitar di sini ya. Coba saya lihat 2 jam dulu. Di 2 jam saya nemukan di sini teman-teman ya. Jadi bukan di sini tapi di sini ya. Saya menemukan di sini ke level yang baik ya. Cara yang lihat adalah cari imbalance yang besar. Nah, ini saya dapat ya. Jadi saya dapat yang di sini. Oke teman-teman, ini ya. Nah, saya menemukan entry bagus di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi saya ulang dulu ya, saya rapikan dulu. Ini
strukturnya, ini strukturnya ya. Saya kasih tanda apa ya biar lebih enak kelihatannya. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini saya kasih ini ya. Kemudian saya copy paste ini. Oke. Dan ini targetnya bisa ke sini ya teman-teman. Nah, iya. Jadi bisa ke sana. Dan arah marketnya begini ya teman-teman. 1, 2, oke begitu. Untuk Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin kita tahu dia akan turun, maka yang lain pasti akan ikut dan lebih besar ya penurunannya nanti. Dia akan turun kurang lebih 1,32%, 1,32% ya. Dan week yang terakhir ya, maksudnya swing low yang terakhir ada di sini ya teman-teman. Yang penting jangan di break ya swing low ini. Dan sepertinya ini bagus ya gambar-gambar tadi itu ya. Nah, kayak ini ya. Oke, kita cari koin yang sesuai narasinya bagus ya. Oke, untuk hari ini narasinya apa ya teman-teman? Sepertinya NFT ya teman-teman. Sepertinya NFT ya, tapi kita nggak tahu, coba kita lihat dulu dari CoinGecko atau kripto yang lainnya ya. Nah, ini coin market cap kita bisa lihat. Kita lihat berdasarkan trending ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat yang trending hari ini adalah koin-koin seperti Airgo, Stextun, Pundik ya. Nah, ini koin apa gitu. Kalian kita harus tahu dulu ini koin apa. Ini bagian dari koin apa ya yang trending ini. Ini koin yang market cap-nya sekitar 98.000 ada. Coba kita lihat yang besar market cap-nya berapa. Stellar ya. Stellar yang kecil 2.400-an ya. Tapi kalau yang biasa 98.000 ya. Kita cek dulu ya koin ini Airgo ini gimana. Dia masuk ke jaringan Ethereum. Kemudian dia sudah listing di Coinbase, Upbit, Bitget, dan Get.io dan lain sebagainya. Kita lihat dulu apakah sudah di Binance. Belum ya teman-teman. Oke, dari sini kita lihat total supply ya, itu 500 M ya. Million itu artinya juta ya. Bukan miliar tapi juta. 500 juta. Kemudian holdernya sekitar 8.600. FDP itu sama dengan market cap-nya ya. Nah, ini FDP itu sama market cap tuh biasanya beda tipis ya. Dan apa lagi kita lihat? Ya, sirkulasi supply-nya baru 475. Berarti 475,49 dikurangi 500 M dikurangi 477,49 itu sirkulasi yang belum dikeluarkan. Jadi masih bisa di unlock ya koinnya. Oke. Koin ini bagaimana ya? Sepertinya bagus ya teman-teman. Kita akan cek Airgo ya, Airgo ya. Kita analisa berdasarkan trending ya teman-teman. Dia ranking 355 ya. Airgo. Oke. Airgo. Oke, Airgo sudah ada di Binance ya teman-teman. Dan ini saya akan pasang Airgo dulu.
Ini kenapa saya pakai Airgo dulu ya, karena lagi trending. Jadi yang trending ini kita manfaatkan ya. Kita lihat dia sudah listing udah berapa hari ya, dari bulan September 2024 ya, tahun 2024 dia sempat listing, kemudian dia nge-break. Oh, apa ya teman-teman untuk Airgo ya. Dan bagaimana pergerakan selanjutnya ya untuk Airgo? Kalau kita lihat di sini memang trennya lagi turun ya teman-teman sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang ini lagi turun, dan kalau kita perhatikan di HTM/4 kita main lagi pullback kan ya teman-teman. Oke, kita main dari atas dulu ya teman-teman. Oke, di sini kita contek aja dulu, buat dulu satu ya. Kemudian dia turun sampai sini. Oke, naik lagi. Nah, ini ya pullbacknya di sini teman-teman ya. Pullbacknya di sini apakah benar? Ya, tidak. Dia inside bar ya. Kita uji dulu kemampuan kita. Oke, lanjut terus. Nah, ini gimana? Outside bar satu. Nah, ini dia di sini ya. Ini belum ya teman-teman, masih turun. Nah, di sini ya teman-teman, pullbacknya kecil. Ini juga dia break ya. Breaknya di sini, harusnya dia ada potensi naik ya teman-teman. Nah, dia break di pullback yang di sini ya, harusnya dia naik, dan kita potensi otomatis memberi open posisi buy di sini kan teman-teman. Kita yakin bahwa market akan naik karena dia sudah break ya, dan ternyata market tidak sesuai harapan yang kita buat, dia lanjut lagi turun. Nah, gitu teman-teman alur ceritanya, lanjut lagi turun. Oke, ini tren masih turun, naik, dan ya ini turun ya, ini naik lagi ya, lagi kita gambar, dan ya dia break. Nah, tapi breaknya ini tidak ada pullbacknya ya, belum kita ketahui dia pullbacknya di mana. Dia seharusnya harus break ini dulu ya, dia harus break dulu di candle low ini ya, di week ini. Kalau dia break, maka ada potensi can turun mencari area key level yang bagus. Key level yang bagus menurut saya ada di sini ya teman-teman, ini ya. Nah, ini key level yang baik ya. Jadi kalaupun dia break beneran turun, saya cari entry buy di sini ya, stop loss di sini ya, target di atas. Itu simpel ya teman-teman. Jadi kalau dia break ya, kalau dia break nah, begitu teman-teman cara analisanya, simpel ya kan. Kita ikutin tren aja, tren, kemudian kalau trennya sudah tahu, langsung kita cari key levelnya. Udah, tinggal kita pintar-pintar entry-nya, kemudian stop loss-nya dan TP-nya. Kalau TP 1:2 itu menurut saya sudah termasuk oke ya. Tapi kalau saya nih TP-nya banyak banget teman-teman, besar ya. RR-nya kita akan checklist warna merah ya, dan kita akan cari koin, coba yang lain ya, Solana ya, Solana Biona. Oke, di sini teman-teman lihat, kalian lihat dulu teman-teman, kita mulainya dari sini ya teman-teman. Dari sini ya, satu, kemudian dia naik ya teman-teman, di sini 2, 3, 4,
dia break ya, dia break teman-teman. 5, 6 ya, 7. Oke, jadi pergerakannya gini teman-teman, 1, 2, 3. Ini turun ya, ini lebih rendah ya, ini lebih rendah daripada ini ya. Kemudian naik lagi, dia turun lagi. Nah, dia break nih. Nah, dia break teman-teman. Nah, break. Nah, jadi dia potensi naik teman-teman. Nah, berarti Solana akan potensi naik. Nah, ini tapi gimana entry-nya? Apakah di sini? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Kita bisa kecilkan key levelnya. Ya. Jadi cari imbalance yang besar. Nah, kita dapat di sini teman-teman. Ya. Jadi trennya masih bisa turun. Kalau kalian mau lihat di time frame besar, ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, 4 juga nggak masalah. Nah, targetnya di sini. Ya, di sini. 143.65. Ya. Dan ini sudah jadi pullback ya, teman-teman. Dan market potensi turun. Ya. Potensi turun ke situ. Ke levelnya. Ya. Kalau kita lihat line-nya seperti ini ya, teman-teman. Kita hapus ya line-nya. Line-nya kita hapus. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Kalian lihat. Oke. Kita tahu market turun karena Bitcoin turun ya. Ya, karena dia mengikuti Bitcoin, market lain pasti ikut turun. Ya, tapi dia bukan turun dalam arti turun bearish ya, tapi ini bullish ya. Dia pullback doang. Dia buat secondary trend. BNB juga kita bisa cek ya. Kita cek analisanya simpel ya. Kita mulai dari atas saja. Dari sorry. Dari sini aja ya, teman-teman. Dari sini 1 ya. 2, 3 ya, 4, 5. Dia udah break ya. Dia udah break. Kemudian nah, ini kan banyak nih. Harusnya kan di sini. Ya benar, teman-teman. Tapi dia nggak ada break pullback ini, swing low ini. Jadi terus dia berubah pindah-pindah dan tepat di sini. Nah, dan terus dia terakhir di sini dan ya di sini target ke bawah. Ya. Alasannya kenapa di situ? Karena dia sudah ambil area key levelnya. Nah, ini key levelnya di sini. Dia entry di sini. Ya, bisa tengah-tengah, bisa di sini. Tapi kok bisa di sini ya? Karena high probability ya. Semakin dekat dengan sorry. Ini kan candlenya nih di sini ya. Kalau kalian pasang di sini entry sell itu lebih sering kena ketimbang di sini ya, tengah-tengah ya. Ada untungnya kalau kalian dapat entry tengah, yaitu RR kalian lebih besar. Kalau kalian entry di sini, RR kalian uh, kecil ya. Kalau kalian TP 1/2 itu sudah dipastikan profit. Kalau kalian targetnya 1/2, tapi kalau kalian targetnya di swing low ini aja, seperti ini, di sini aja, ya bisa aja ya, teman-teman. Boleh juga. Oke, BNB kita tahu dia makan turun ya. Dia turun ya. Dan ini juga ada key level ya. Bisa aja dia di sini nanti dia break ya, teman-teman. Sorry, ada rejection. Bisa aja dia rejection di sini. Kemudian near. Sama ya, teman-teman. Kita lihat dulu segi trennya, trennya naik atau turun. Di sini ya kita lihat 2, 3, 4, 5, 6,
Oke, 7, 8, 9, 10. Nah, ini nih gimana nih? Ini apakah di break atau tidak? Dia break. Nah, ini open posisi buy. Ya. Terakhir di sini dan di sini, dan ini ada potensi channel. Oke, dia udah break teman-teman. Tinggal close candle aja. Ini udah break ya. Udah break. Berarti ada channel langsung naik nih teman-teman. Nah, ini ada channel naik nih dari near teman-teman. Kalau kita entry buy di sini, stop loss ya, stop lossnya kurang tahu ya teman-teman. Kita belum bisa menemukan ya, karena ini sudah potensi break ya. Ini udah break nih teman-teman. Yang penting dia nggak break support yang di sini ya. Ini kita sudah bisa identifikasi bahwa ini market sudah potensi pullback ya untuk near ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa entry buy aja dulu. Kita cari dulu nih teman-teman. Kalau kita main SSL, BSSL ya, BSL, SSL ya. Nah, ini sudah termasuk ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. SSL sweep liquidity, kemudian di sini entry buy di fair value gap ya. Bisa di sini. Oke, langsung aja ya. Langsung bisa nih. Nah, oke. Stop loss di sini. Oke, teman-teman. Saya open posisi dulu ya, teman-teman. Lewat HP ya, teman-teman. Oke. Entry-nya di mana tuh ya? Kayak di situ ya. Ini TP-nya di sini. Jadi entry-nya di situ. Oke. Apa ini? Near. Tunggu ya teman-teman. Saya mau pasang entry dulu. Oke, saya udah masuk. Ya, tinggal ini aja, apa namanya? Kuasa aja. Kuasa targetnya di sini berapa kali ya dapatnya? 11. 12 ya. Ini 1/12, tapi 1/2 udah cukup ya teman-teman. Kalau 1/12 tahu serakah ya teman-teman. Dan itu aja untuk analisa hari ini ya. Dan jika ada salah kata saya minta maaf, dan jangan lupa like and subscribe di channel saya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman.